anak-anak semua. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu ya. Amin. Berjumpa lagi dengan Bu Yunita. Tetap semangat ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Seperti biasanya, untuk memulai pembelajaran, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Kompetensi dasar yang dipelajari pada pertemuan ini yaitu tentang KD 3.2, KD 4.2, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan struktur berita. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah kebahasaan berita. Yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan berita secara tepat. Struktur berita terdiri dari 1. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. 2. Peristiwa, yaitu tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. 3. Sumber berita, yaitu biasanya terletak di bagian akhir berita. Unsur-unsur kebahasaan teks berita. 1. Penggunaan bahasa baku, yaitu bahasa yang lebih mudah dipahami oleh umum. 2. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. 3. Kalimat tidak langsung atau konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. 4. Kata kerja mental, yaitu berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, dan lain sebagainya. 5. Keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai kelengkapan unsur kapan dan di mana. 6. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti kronologis urutan waktu konjungsinya antara lain sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya, dan lain sebagainya. Pola penulisan berita atau yang disebut dengan piramida terbalik terdiri dari 3. Yang pertama, pembukaan atau disebut dengan kepala berita. 2. Uraian atau tubuh berita. Yang ketiga, kesimpulan atau yang disebut dengan akhir berita. Teknik atau cara membaca berita yang baik dan benar. 1. Penggunaan intonasi yang tepat. 2. Perhatikan artikulasi lafal. 3. Volume suara yang sesuai. 4. Irama dalam membaca berita. 5. Sikap tubuh yang tegap. 6. Tatap muka. 7. Sesuai konteks. 8. Tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Aspek-aspek menanggapi terhadap isi berita. Yang pertama, isi atau struktur berita dan unsur berita yang meliputi 5W1H atau yang disebut juga dengan adik Simba, meliputi kebenaran dan kelengkapan. 2. Bahasa berita, penggunaan kalimat dan pilihan kata. Untuk melatih kemampuan kalian pada KD 3.2 dan 4.2, tugas kalian yaitu
membuat video membacakan berita dari berita yang kalian tulis tentang berita COVID-19. Selamat mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan tugas yang saya berikan pada pertemuan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.